Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi tahiril tayyibin wa ala jami'i sahabatil akhyar ghuril mayamin wa ala man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbuna azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para tuan-tuan guru, para asatiz, imam dan bilal yang saya hormati dan semuliakan, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin majelis ilmu yang saya hormati dan semuliakan. Tema kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan memberikan satu perspektif baru dalam cara beragama kita, meraih kedamaian bersama Al-Quran. Sebenarnya ada satu kegelisahan yang selalu kita rasakan bersama, ya. Kita membaca Al-Quran tapi tidak merasakan ada satu kehangatan ketika membaca. Kita rajin sholat tapi kita merasakan tidak ada percikan-percikan perubahan dalam sholat kita terhadap kehidupan kita ini. Dan itu bahkan suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita merasakan ada sesuatu yang kurang dalam kualitas penyerapan kita, penghayatan kita, pengamalan kita tentang agama ini. Maka itu ketika kita bicara bagaimana meraih kedamaian atau hadirnya Al-Quran menjadi pendamai, menjadi penenang dalam kegelisahan, dan bagaimana ibadah-ibadah itu berubah memang betul-betul menjadi penguat diri kita, menumbuhkan keyakinan kita, dan menyuburkan kesadaran kita bahwa betul-betul dengan beragama kualitas kehidupan kita ini lebih baik. Dengan beriman kualitas hidup kita ini lebih baik. Itu tentu pertanyaan umum yang memang akan kita angkat. Bagaimana hal ini harus kita koreksi dalam diri kita ketika seseorang rajin sholat tapi tidak ada perubahan dalam perilakunya. Bukan sholatnya yang salah, justru yang bersangkutanlah yang bermasalah. Sama juga dengan hal Al-Quran. Seseorang rajin membaca Al-Quran, hafal Al-Quran bahkan, tetapi kenapa tidak memberi pencerahan? Ya, ini kita khusus internal orang-orang mukmin. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah Al-Anfal, tadi Allah sebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang jelas-jelas beriman itu apabila diingatkan tentang Allah, hukum-hukum Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka, tunduklah jiwa mereka. Jadi ada satu ketertundukan, ada rasa ketakutan, takut akan terjadi pelanggaran ketika kita menjalani kehidupan ini.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, zadathum imana, semakin meneballah, semakin bertambahlah keimanan mereka. Al-Qur'an seharusnya menambah keimanan, menguatkan diri kita. Ya. Sehingga begitu membaca Al-Qur'an ini tidak seperti membaca bacaan yang umum biasanya. Ada adab, ada etikanya, dan para ulama bahkan mengumpulkan khusus tentang adab. Misalnya Imam Baihaqi menyebutkan kitab Ta'zimul Quran, bagaimana mengagungkan Al-Quran. Imam Ajri juga menyebutkan adab Hamatul Quran, adab-adab tentang orang-orang yang membawa Al-Quran. Kemudian juga Imam Nawawi juga demikian. Ini semua artinya merubah cara pandang kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan satu tamsil. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Jika Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, Allah suruh gunung memikul Al-Qur'an, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, engkau akan lihat bahwa gunung itu akan tunduk dan luluh lantak dengan berasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya kepada Allah, hancur lebur dan tertunduk gunung itu. Ya. Ini bukan imajinatif diberikan oleh Al-Qur'an, bukan. Ini hakikat tentang kekuatan Al-Qur'an jika Allah turunkan kepada gunung. Bukan tamsil-tamsil yang sifatnya perumpamaan yang tadi saya katakan imajinatif, tidak mungkin, tidak. Begitu kuatnya Al-Quran, ya, begitu besarnya kekuatan Al-Quran itu, maka Allah sebutkan wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan inilah sebuah tamsil. Gunung yang sebesar itu takluk, tunduk, luluh lantak ketika Al-Quran diturunkan kepadanya. Bagaimana dengan kalian itu? Pertanyaannya begitu. Apa yang salah dengan kita selama ini? Kenapa kita membaca Al-Quran? Ternyata yang salah adalah adab kita, etika kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau diturunkan Al-Quran, baginda bacakan kepada para sahabatnya, pertanyaan satu dari Rasulullah, apakah bertambah keimanan kalian? Pertanyaan yang langsung menukik. Ini ada aturan baru dari langit, ada kalamullah. Maka bahasa Al-Quran, yang pertama sekali adab dalam Al-Quran itu adalah, perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, itu Allah berbicara kepada kita. Dan kesadaran itu menjadi sangat penting. Makanya Al-Quran itu bahasanya ada namanya qiraah, ada namanya tilawah, ada namanya tertil. Qiraah itu membaca secara umum, itu namanya qiraah. Walaupun satu huruf itu namanya membaca. Maka dalam hadis disebut man qara harfan fi kitabillah atau min kitabillah. Barang siapa yang baca satu ayat, ya, maka Allah catat berlipat ganda 10 kebaikan yang dilakukan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Yang selanjutnya, kalimatnya tilawah. Yang dulu pernah kita bahas, kenapa ketika perutusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah menggunakan kalimat yatlu alaihim ayatih. Kalau dari segi literal secara harfiah, tilawah itu ya membaca lebih dari 2 huruf itu namanya tilawah. Tapi dalam konteks makna yatlu alaihim ayatih artinya tidak hanya membaca tetapi mempraktekkan isi kandungan dari Al-Qur'an. Mencontohkan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Maka kalimatnya adalah yatlu alaihim ayatih. Tidak hanya memperdengarkan, tidak hanya membacakan, tetapi mengimplementasikan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Apa yang dilarang oleh Al-Qur'an, apa yang disuruh dengan Al-Qur'an. Karena itu seorang sahabat Sa'ad bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi itu apa? Al-Qur'an, kata Nabi. Apakah engkau membaca Al-Qur'an? Kalau engkau membaca Al-Qur'an, akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, ada beberapa pembahasan tentang Al-Qur'an ini. Ya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa manusia itu meninggalkan Al-Qur'an. Kenapa dikatakan meninggalkan Al-Qur'an? Ada 5 contoh dia mengatakan orang itu mengabaikan dan meninggalkan Al-Qur'an. Yang pertama, orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, itu orang itu adalah meninggalkan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak dia membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Baca Al-Qur'annya luar biasa, makanya Al-Qur'an itu memang harus yang namanya hifzan wa tilawatan wa amalan. Itu istilahnya. Dihafal, dibaca, dan diamalkan. Itu baru sempurna namanya pembacaan dari Al-Qur'an. Yang ketiga, meninggalkan Al-Qur'an tidak merujuk dalam menetapkan norma hukum dalam berkehidupan ini berdasarkan Al-Qur'an. Dalam bahasa hukum, Pak, kadang-kadang kita menyebut kenapa harus merujuk kepada Al-Qur'an? Nilai-nilai universal itu sebenarnya nilai Al-Qur'an. Kalau kita bicarakan bahasa keadilan, bahasa persatuan, bahasa itu adalah nilai-nilai Al-Qur'an. Ya, tidak melakukan kezaliman, kemudian memang tidak melakukan yang namanya dosa besar dan kemaksiatan, itulah nilai-nilai sentral dari Al-Qur'an. Yang tertingginya adalah nilai rabbaniyah, nilai tauhid. Sehingga terwujud kesadaran memang aturan dari Al-Qur'an ini memang betul layak untuk diakomodasi, untuk dipraktekkan di kalangan umat manusia ini. Nah, itu Al-Qur'an. Coba kita perhatikan. Al-Qur'an menyebutkan dirinya itu ada sifat-sifat yang bisa beroperasi, berdampak kepada siapa saja. Awal kita buka Al-Qur'an, surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Akan mendatangkan petunjuk, berdampak kepada siapa? Apa kepada orang yang membacanya? Oh, nanti dulu. Sekedar membaca saja, asal orang tahu biasa bahasa Arab bisa membaca itu, Pak. Ya. Banyak itu pakar-pakar teolog di Mesir itu. Namanya Qasawisah, orang-orang the priest itu apa namanya itu, pendeta-pendeta itu. Memang ada pakar-pakar ismologi yang memang pakar dalam membaca Al-Qur'an. Tapi tidak berdampak kepada mereka. Karena syaratnya Allah ikat hudan lil muttaqin, ada klausul, ada sandaran lain. Akan beri kekuatan berdampak menjadi sebuah hidayah
kalau dia adalah orang yang bertakwa. Maka Allah sebutkan kalimat bertakwa di situ, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Artinya ada dimensi keimanan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana Al-Qur'an ini Allah gambarkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an ini kami turunkan. Wa nunazzilu minal qur'an, dalam Al-Qur'an ma huwa syifa', yang menjadi penawar penyakit batin. Zahir dan batin kita bisa diterapi, dirawat melalui Al-Qur'an. Kemudian Allah sebutkan warahmah lil mu'minin. Dia akan menjadi syifa, menjadi rahmah kepada siapa? Orang yang beriman. Artinya walaupun dia membaca, tahu dengan isi kandungan Al-Quran, Al-Quran ini diteliti loh Pak. Ada tim khusus untuk membuat draft hukum yang berdasarkan Al-Quran mau pendekatan-pendekatannya. Tapi sebatas itu saja. Ibarat sebuah hidangan, Al-Quran itu akan memberikan apa saja. Maka ungkapan dari Imam Al-Qayyim disebutkan, lautan yang tidak bertepi itu Al-Quran. Apa saja. Syed Nabi Bakar mengatakan, sehingga kalau aku terompah kuputus pun, aku akan dapati jawabannya di Al-Quran. Ini maknanya apa? Tidak ada satu pun yang tidak bisa diteliti melalui pendekatan Al-Quran. Nah, sayangnya penelitian ini ya dikaji oleh orang-orang yang non-muslim lebih banyak. Padahal banyak tamsil yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi syarat tadi menjadi syifa'un wa rahmah lil mu'minin. Syaratnya beriman dulu. Ini jadi bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran? Para ulama membuatkan beberapa draft adab-adab yang harus dipatuhi ketika seseorang mau membaca Al-Quran. Yang pertama sekali, syaratnya secara batin, dia kata adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu keimanan, kesiapan mental dulu. Kalau ini sudah terjadi, maka mulailah dengan yang nama tilawah. Bacalah Al-Quran, karena ini adalah Allah berbicara kepadamu. Jadi penjiwaan sudah sampai kepada tahap itu. Baca, Allah berbicara dengan kita. Mungkin bagi kita, makanya kalau kita orang yang non-Arab, kita akan membaca Al-Quran ini, yang termasuk orang mendapat 2 pahalanya Pak, kita ini Pak. Pahala susahnya membaca, dan kita tidak memahami apa isi kandungannya. Satu huruf pun kadang-kadang kita tidak paham. Maka perlu bantuan, Quran yang terjemahan, yang mu'tamad itu adalah sebagai media bantuan ke kita untuk mentadabburi Al-Quran. Memahami, oh ini yang menghendaki Al-Quran. Itu dari segi hati. Hati dulu kita bicara. Dan membaca Al-Quran, jauhkan diri dengan yang namanya riya. Ya. Kita tidak bertanding suara, tidak bertanding lagu mana yang enak. Ya. Justru kita mengkhawatirkan karena Al-Quran, walaupun Nabi menyebutkan zayyinu aswatukum bil Quran. Kita akan membaca Al-Quran, tolong diperindahkan suaramu. Artinya, mantapkan posisi suaramu, karena kalian sedang berdialog dengan membaca kalamullah. Ada kesakralan di situ. Dan ini secara mental, ada khusyuk, ketertundukan hati. Dan yang paling penting adalah istihdarul qalb. Hadirnya, seriusnya, fokusnya kita ini sedang baca Al-Quran loh. Ya. Sayyidina Umar
radhiyallahu anhu menyelesaikan surah Al-Baqarah itu lebih dari 14 tahun. Bukan menyelesaikan hafal, bukan. Tapi bagaimana memahami setiap inci dari pesan dari Al-Baqarah itu. Karena itulah Al-Quran itu adalah ilmu yang tidak terbatas. Semakin orang mendalami Al-Quran, menggali Al-Quran, semakin banyak penemuan yang selalu. Al-Quran inilah salah satunya kitab yang sekian ribu kali pun kita mengulanginya tidak ada bosannya. Karena itu kitabullah. Tanda ini adalah kalamullah. Kita kalau mau scroll yang di ini nih berjam-jam. Tahan mata kita. Nah, coba tengok Quran sebentar. Tak sampai 5 menit lah nguap. Iya kan Pak? Ngakulah kita ini bukannya level itu dak. Ya. Sudah itu kita bertanya kepada diri kita, kenapa Al-Quran tidak menjadi kekuatan? Yang scroll 2 jam ini jadi kekuatan. Karena itulah pesan Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau memulai membaca Al-Quran, berta'awuzlah. Karena banyak hantu yang ngacau nih. Macam-macam godaannya nih. Ya. Kalau mau tahu apa yang harus dikerjakan, baca Al-Quran. Mulai terlintas macam-macam nih nak digawe. Kalau mau tahu apa yang tinggal, tegak sholat. Nah, macam-macam ingatan muncul di sini. Kalau nonton, apa pun tidak ada yang ingat dunia ini. Itu menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang terpilih, hanya orang-orang yang mendapatkan peruntukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk ke arah itu. Maka kalimatnya kenapa sih perintahnya fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika Anda membaca Al-Qur'an, kata Allah, mulailah dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena memang banyak gangguan dan bisikan. Belum mau baca Quran, belum terasa mau ngantuk. Belum macam-macam. Nah, hadrahamakumullah. Artinya yang harus dikoreksi adalah kitanya. Adab kita dengan Quran yang selama ini. Membaca Al-Quran harus bagaimana? Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran ini dengan tadabbur? Apa arti tadabbur? Tadabbur itu, kalau untuk membaca, itu artinya seperti tartil. Harus tahu hukum-hukumnya. Membaca Al-Quran harus ada hukum tajwidnya. Lepas itu, maka harus memahami. Menjiwai apa sih yang dimaksud dalam Al-Quran. Oh tapi berat ini Pak, kita tidak tahu. Itu makanya ada pendamping. Dengan terjemahan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca dengan tadabbur, dan itu yang disebutkan oleh Al-Qur'an, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka hukum-hukum Allah, semakin bertambah keimanan mereka. Bagi kita orang non-Arab, kita tidak akan bisa dapat bergetar kalau kita tidak paham. Maka untuk menguatkan ada pendampingan. Ya, apa salahnya kita buka dengan Quran terjemah ini? Ya, ini yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Sudah ada kok sekarang ini. Tafsir Ibnu Katsir sudah diterjemahkan, ya. Banyaklah. Kemudian tafsir ringkas Al-Quran, banyaklah. Atau terjemahan yang berkompeten misalnya bisa dijadikan rujukan untuk yang membaca sederhananya. Ada tafsir-tafsir Al-Quran dari Keluaran Kemenak atau Depak ya. Dan ini adalah untuk apa? Untuk menyadarkan diri kita agar Quran ini betul-betul memberikan hal yang positif kepada diri kita. Karena Al-Quran itu, kata Nabi, orang itu tidak lupa tapi dilupakan. Itu Al-Quran bedanya Pak. Ya. Doa khatmul Quran, kita tahu ya.
doanya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Al-Baihaqi ini menyebutkan, Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li amanan wa nuran wa hudan wa rahmah warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan ada kalimat di situ, Allahumma 'allimni ma jahilt wa dzakkirni mimma nusit. Nah, di situ bukan mimma nasitu tapi nusitu. Nabi menyebutkan Al-Quran itu engkau tidak lupa Al-Quran, tetapi engkau dilupakan. Karena Al-Quran kalau sudah menempel, dia akan lekat. Nah, sesuatu yang lekat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia diabaikan, karena Al-Quran itu, kata Nabi, asra'ta fadlutan minal ibil fi iqalih. Lebih liar daripada onta dari ikatannya. Artinya harus diulang-ulang dan dibaca, dimurajaah. Itu namanya Al-Quran. Artinya kita, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, mintanya apa? Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah rahmat kepadaku dengan Al-Quran ini. Waj'alhu li amanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran ini menjadi pengaman bagiku, cahaya dan petunjuk. Dan minta diapakan? Ajarkan aku sesuatu yang aku tidak ketahui di Al-Quran ini. Wa dzakkirni minhu ma nusit. Ingatkan aku jika ada yang engkau lupakan gara-gara pengabaianku terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah hujjatun lak wa hujjatun alaik. Al-Quran ada menjadi pembelamu. Dan sekaligus alaika di situ akan mendatangkan satu ancaman kepadamu. Ketika mana? Ketika seseorang mengabaikan ajaran Al-Quran. Ajaran agama maksudnya itu. Kalau kita mau tahu. Ajaran Al-Quran. Ajaran agama ini. Maka ada satu ungkapan. Ini bukan hadis ini. Rubba qari Al-Quran wal Quran yal'anu. Bukan sedikit, banyak sekali orang membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran melaknatnya. Kok bisa terjadi begitu? Maaf nih. Banyak orang hanya membaca Al-Quran. Itu adalah seremonialitas membaca Al-Quran. Ya. Maka ungkapan yang paling saya tersentuh, ada Pak Kiai Almarhum Zainuddin MZ itu. Kita ini sibuk dengan musabaqah tilawatil Quran. Ya. Berlomba dengan membaca Al-Quran. Tidak pernah dibuka musabaqah mengamalkan Al-Quran. Betul nggak tuh? Iya. Musabaqah tilawahnya macam-macam perhelatannya. Pernah nggak dibuka pertandingan mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat ironik, menukik, mengkritik, dan untuk diri kita sendiri mengingatkan kita, oh iya, kita ini berharap Al-Quran menjadi rahmat kepada kita, menjadi petunjuk pada kita. Kita menganggap dengan kita membaca Al-Quran sudah selesai, kita mendapatkan petunjuk. Dengan kita membaca Al-Quran sudah selesai, kita ini sudah sangat Qur'ani sekali. Tidak. Kan sudah Al-Quran sebutkan, ada klausulnya. Ya, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang penuh dengan keberkahan. Agar apa? Agar dicermati, ditadaburi, diteliti isi kandungannya. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan menjadi pengingat. Artinya ibarat undang-undang. Tahu enggak kegagalan kita dalam bernegara ini? Mungkin undang-undang paling sempurna ini, negeri kita inilah. Tapi gagal dalam tingkat implementasi. Itu masalahnya. Karena tidak cukup hanya dengan draft undang-undang, butiran undang-undang, kalau itu tidak diamalkan. Rahmakumullah, Al-Quran itu ada 3 yang disebutkan tadi. Dibacakan, dihafal, ya. Maka yang selanjutnya adalah diamalkan.
Dan sudah tadi ada adab secara batin, setelah zahirnya adalah dengan berta'awudz, dan sebelumnya lagi dimulai, bahkan Al-Quran ini ketika seseorang membaca Al-Quran dianjurkan dia dalam keadaan taharah, bersih. Maka itu kita tahu wanita-wanita yang tidak dalam keadaan bersih tidak boleh membaca Al-Quran. Baca zikir boleh, membaca Al-Quran untuk ta'abbud tidak boleh. Karena ini adalah bukan sekadar bacaan biasa. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, tertulis di mushaf. Nanti dia akan datang pada hari kiamat. Syafi'an musyaffi'an bi ashabi. Memberikan bantuan kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Pembaca dan pengamalnya. Maka Nabi itu ahlul Quran khasatullah, ya, wa ahluh. Ahlul Quran. Nabi tidak menyebutkan qari'ul Quran, tapi ahlul Quran. Kalimat ahl artinya mengandung makna. Ahli itu artinya orang membacanya, menghafalnya, menjadikan dia sebagai wiridnya, dan mengamalkan isi kandungannya. Ketika itulah Al-Quran betul-betul apa yang didoakan, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda berdoa, Allah maj'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini permata hati kami. Wa dhahabi humumina wa jala'i ahzanina. Yang menghapus segala kegelisahan kami dan menyepis segala kesedihan kami. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita itu adalah tips. Yang pertama, Nabi idza hazibahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau dia ditimpa satu masalah, dia segera bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Quran. Nabi menjelaskan kepada kita at-tadawi bil Al-Quran, al-shifaa bil Al-Quran. Menjadikan Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat. Ini bukan kita untuk dijadikan suka ahli ruqyah semua, enggak. Jangan buka dikit karena harus buka praktek ruqyah, enggak. Praktek ruqyah itu cerita lain lah, saya enggak ada terlalu berminat ke arah itu. Tapi maksudnya adalah Al-Quran memang betul-betul syifa. Bagaimana menghadirkan Al-Quran ini menjadi syifa bagi batin kita? Syaratnya tadi ada adab dalam membaca Al-Quran. Ya, kita hadirkan diri kita sedang membaca Al-Quran. Bermohon kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon dilindungi. Yang kemudian rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Jangan pernah kita lewati hari kita tanpa membuka Al-Quran. Mulailah hari kita dengan membuka Al-Quran, tutup hari kita dengan Al-Quran. Walaupun dengan 10 ayat. Ya. Mungkin kalau kita mengatakan kenapa sih para sahabat itu adalah mulia, begitu terhormat. Tahukah kita bahwa sahabat itu khidmah menghafalkan Al-Quran, menamatkan Al-Quran, paling rendah di antara mereka itu 2 bulan sekali. Ya, kita 3 tahun sekali payah. Lalu kita mengatakan biar Quran ini jadi kekuatan. Kekuatan macam mana? Pas kepepet baik kita datang kepada Allah. Ya, terdesak baru kita terjerit-jerit. Nah, kalau terjerit tahulah siapapun. Ya. Karena manusia itu wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijadibih. Wa idza masasyarru kana ya'usa. Itu mentalitas manusia. Kalau Allah berikan anugerah, dia lupa diri.
Kapan dia sadar ada Tuhan yang harus dimintai tolong? Nanti wa idza masal syarru, kalau dia sudah terpuruk, tertimpa keburukan, dalam ayat yang lain fadhu du'ain arid, baru panjang lebar doanya, ya, macam-macam yang dipinta, la terdesak. Nah, Allah tidak ingin menjadikan kita ini adalah bermental opportunistik. Pas terdesak saja baru minta bantuan Tuhan. Maka itu adalah saidiqidah udzkurullah firraha yadzkurka fisyiddah. Ingatlah Allah ketika Anda dalam keadaan lapang. Kalau dalam keadaan terjepit, siapapun ingat dengan Tuhan. Ya, siapapun. Tidak usah nak nunggu orang itu baik atau buruk. Pasti dia akan mengeluh dan mengendalah tangannya ke langit mohon bantuan dari Rabbul Alamin. Nah, yang etika yang lain, adab yang lain diajarkan oleh ulama setelah istihdarul qalb, artinya ada penjiwaan, ada kesadaran. Ini seorang sahabat, para sahabat. Ya, tadi ada yang menghafal sampai menamatkan Al-Quran 2 bulan, ya. Bahkan ada yang 1 bulan, ada yang 10, ya. 10 hari sekali menamatkan. Ada yang seorang sahabat yang menawarkan, ya Rasulullah, saya kuat dalam 3 hari sekali menamatkan Al-Quran. Ya. Sehingga Nabi mengajarkan kepada dia, sebaik-baiknya adalah segala sesuatu adalah qasdan. Secara proporsional. Ya. Karena jangan sampai terjadi kebosanan dalam melakukan sebuah yang kita sebut walaupun ibadah. Karena manusia itu ada rasa bosannya. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum fa idza ikhtalafat faqumu, kata Nabi. Baca Al-Qur'an, ada sahabat itu begitu pengennya baca Al-Qur'an sehingga ngantuk-ngantuk, ya. Sehingga tidak tahu lagi apa yang dibaca. Ya kan kalau kita ngantuk berbayang-bayang ayat tuh. Kadang ngarang ayat dewe, kenalah sudah ada fokus. Maka kata Nabi, etikanya iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Baca Al-Quran ketika hatimu betul-betul fokus, iktilaf, nyaman. Ya. Wa idza ikhtalafat, kalau sudah tidak lagi ada kemampuan, ya artinya sudah gagal fokus dalam artian gara-gara ngantuk, ya. Ini susah kalau ukurannya bagaimana kenyamanan ini. Kalau disebut saya baru 5 menit baca Quran sudah tidak nyaman lagi. Wah, itu kacau macam itu tuh. Baru 5 menit baca Quran ada nyaman lagi. Itu masalahnya bukan Quran itu, pembacanya. Maksudnya ini tadi begitu akhirnya kecapean dia sehingga tidak mampu lagi. Karena Allah menginginkan dalam beribadah ini selalu kaidahnya Allah itu mencintai taisir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sahabat sampai ngantuk-ngantuk kata Nabi sudah tidur. Ya. Tidur dulu. Kembali semangat lagi, baca lagi. Jangan sampai terbalik doanya. Ya. Sehingga begitu tidak kuatnya lagi, ada hadis itu menyebutkan begitu kacaunya dia meminta neraka, bermohon berlindung dari surga. Kata balik. Karena sudah gagal fokus tadi. Yang sudah sampai kepada tahap ini jangan. Karena kita ada namanya malal. Jadi ketika kapan? Ketika nyaman. Kita tanyakan nyaman itu, saya tidak pernah ketemu nyaman baca Quran, itu salah di kitanya. Jangan salah orang lain. Tentunya kita ingin beribadah kepada Allah bahwa ini adalah, ingatlah, a'la dzikir. Zikir yang tertinggi itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Dan membaca Al-Quran ini pernah kita bahas ini. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapapun yang disibukkan dengan mengingatku, dalam riwayat yang lain mengingat di situ adalah membaca Al-Qur'an, sehingga dia lupa meminta sesuatu kepadaku. Sibuk dia hanya membaca Al-Qur'an saja. Ada orang sibuk berdoa sampai terkulai tangannya, banyak yang permintaannya kepada Allah. Ya, tidak berjalan ke panjang doa ini. Kita tidak menyalahkan doanya panjang. Itu maksud saya. Ada tips yang lebih ringkas Nabi sampaikan. Man syaghalahu qiraatul Qur'an atau dzikri an mas'alati a'taitu afdalu ma u'ti as-sa'ilin.
aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari apa yang diminta oleh seseorang yang meminta kepadaku. Maksudnya adalah orang ini yang si A ini sibuk membaca Al-Quran sehingga lupa meminta kepada Allah. Dengan orang yang berdoa meminta, ini bukan berarti perbandingannya bagaimana. Orang yang tidak meminta, begitu disibukkan dengan Al-Quran lupa meminta, ini Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang mengkhususkan diri untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah yang namanya kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab yang kami turunkan inilah penuh dengan keberkahan. Tahu arti keberkahan? Kebaikan yang sangat berlimpah ruah yang Allah hadirkan. Apalagi kurangnya. Kalau kita ini disibuk dengan Al-Quran, kita lupa meminta sesuatu, Allah hadirkan sesuatu tersebut tanpa kita mencantumkan permintaan. Itulah keistimewaan Al-Quran. Dan Al-Quran ini betul-betul menepis yang namanya kesedihan dalam segala hal. Ya. Ketika orang sakit diperdengarkan Al-Quran, nyaman. Ya. Dalam majelis-majelis berbahagia misalnya, bacakan Al-Quran. Pas Al-Quran ini. Kenapa? Karena dia adalah kitabun mubarakun. Kitab yang mendatangkan kebaikan dalam berbagai macam suasana, dia akan mendatangkan kebaikan. Nah, hadirahmakumullah, itulah beberapa poin-poin yang penting dari etika kita sehingga Al-Quran ini hadir menjadi kekuatan bagi kita. Malah mulailah, tidak ada bisa yang mendikte kita kecuali kita sendiri untuk menghadirkan Al-Quran menjadi kekuatan, mendadirkan kedamaian bagi kita. Mulailah membaca yang pertama dengan adabnya, khusyuknya, taharahnya, dengan adab-adab yang digambarkan oleh ulama tanpa riya, dan jadikan Al-Quran itu betul-betul kita ini ahlul Quran. Ada upaya untuk mengingat, membaca, menghafal, dan mengamal Al-Quran. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wa astaghfirullah li wa lakum muslimin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.